Di lain sisi, Fiona berada di resto tempat ia bertemu dengan Indra. Fiona menunggu kedatangan Indra dengan gusar. Raut wajahnya terlihat begitu cemas. Sesekali ia menghubungi nomor Indra, tetapi tidak diangkat. Selang beberapa menit, terlihat seorang pria dengan balutan jas berwarna biru muda tengah berjalan menghampirinya. Fiona tersenyum saat orang yang ia tunggu akhirnya datang. "Sorry, tadi di jalan macet." Indra menarik kursi lalu duduk. "Tidak apa-apa, aku juga belum lama." Fiona tersenyum ke arah pria di hadapannya itu. "Jadi gimana? Kamu bilang mertua dan suamimu sudah tahu?" tanya Indra. "Iya, mereka sudah tahu. Dan Mas Arfian..." Fiona menggantung ucapannya. "Kenapa dengan Arfian?" Indra mengernyitkan dahinya. Kemudian Fiona menceritakan apa yang terjadi, tak sedikit pun yang ia tutup-tutupi. Indra terkejut setelah mendengar semua cerita Fiona. Namun dalam hatinya ia merasa senang karena usahanya untuk menghancurkan pernikahan Arfian dan Fiona berhasil. Tidak lama lagi Indra pasti berhasil untuk membuat mereka berpisah. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Indra sembari menyeruput jus jeruk. "Aku bingung. Kalau aku tes DNA, nanti hasilnya tidak seperti yang aku harapkan, bagaimana?" Raut wajah Fiona terlihat begitu cemas. "Kalau begitu, kamu tidak perlu lakukan tes DNA. Setelah kamu bercerai dengan Arfian, aku akan menikahimu," ungkap Indra yang membuat wajah Fiona berbinar. "Indra, kamu serius? Tapi kalau..." "Fiona, aku serius. Aku tidak pernah main-main," potong Indra dengan cepat. Fiona tersenyum. Raut wajahnya berbinar setelah mendengar jika Indra akan menikahinya. Namun tidak dengan Indra. Pria berjas itu merasa senang karena usahanya telah berhasil. Cemburu buta dan tidak bisa memiliki wanita pujaannya membuat Indra berpikir pendek, membuat Indra nekat untuk menghancurkan rumah tangga sahabatnya sendiri. Di sebuah rumah mewah berlantai 2, sepasang suami istri kembali bertengkar. Mereka adalah Hendra dan Diana. Hendra tidak terima jika istrinya meminta untuk bercerai, sedangkan Diana sudah sangat muak dengan perbuatan suaminya itu. Diana bisa memaafkannya, tetapi untuk kembali seperti semula itu tidak mungkin. Ia takut jika setelah dimaafkan, Hendra akan kembali berbuat seperti sebelumnya. "Diana, aku mohon jangan. Keputusanku sudah bulat. Aku memaafkan kesalahanmu, tapi aku tidak bisa kembali." Diana memotong ucapan Hendra. "Diana, aku minta maaf karena sudah tergoda dengan menantuku sendiri. Aku minta maaf sudah menyakitimu. Aku seperti ini karena..." "Karena apa? Aku tahu Fiona lebih muda dariku. Dia lebih cantik, lebih seksi. Tapi seharusnya kamu berpikir, Fiona itu istri Arfian, menantumu sendiri. Kalau kamu ingin selingkuh, seharusnya cari yang seumuran," potong Diana dengan cepat. Dadanya terasa sesak saat mengingat perbuatan suaminya. Hendra diam. Ini memang kesalahannya yang sudah tergoda dengan kecantikan Fiona. Kejadiannya memang tidak pernah terduga. Hendra sama sekali tidak menyangka kalau hal keji itu akan terjadi. Fiona yang merasa sakit hati dengan Arfian berniat ingin membalas perbuatannya yang menurut Fiona sudah sangat keterlaluan. Selama mereka menikah, Arfian selalu menyebut nama wanita lain saat mereka tengah bersama. Meski Fiona yang berada di sampingnya
tetapi selalu nama Rena yang Arfian sebut. Awalnya Fiona tidak peduli, tetapi lama-kelamaan ia merasa kesal dan juga marah, hingga akhirnya Fiona punya pikiran untuk membuat Arfian hancur atas sikapnya terhadap dirinya. Awalnya Fiona menceritakan masalahnya kepada Indra, sahabat Arfian. Indra yang sudah lama menyimpan rasa kepada Fiona menggunakan kesempatan ini untuk bisa dekat dengan wanita pujaannya. Dan akhirnya perselingkuhan itu pun terjadi. Indra selalu membuat Fiona merasa nyaman saat bersamanya. Rasa kesal Fiona bukan hanya dengan Arfian, melainkan juga dengan Diana, ibu mertuanya sendiri. Fiona tahu jika sejak awal Diana memang tidak setuju pernikahan itu terjadi, tetapi Hendra yang memaksa. Akhirnya pernikahan tanpa cinta antara Arfian dan Fiona terlaksana. Meski Diana tidak menunjukkan rasa ketidaksukaannya terhadap Fiona, tetapi wanita berambut pirang itu tetap merasa tidak suka. Hingga akhirnya rencana licik bersarang di benak Fiona. Setelah puas berselingkuh dengan Indra, wanita berambut pirang itu melampiaskannya kepada Hendra, ayah Arfian. Dengan sengaja Fiona menggoda Hendra. Tujuannya adalah untuk membuat hubungan pernikahan Hendra dan Diana hancur. Usahanya memang berhasil, tetapi bukan hanya mertuanya yang hancur, dirinya pun ikut hancur. Pukul 11 malam, Arfian baru pulang dari kantor. Akhir-akhir ini ia memang sangat sibuk. Urusan pekerjaan yang menuntutnya membuat Arfian sering menghabiskan waktunya di kantor. Namun meski sibuk, Arfian tidak pernah lupa untuk memberikan perhatiannya kepada Arina. Pria berbadan kekar itu selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan Arina. Seperti malam ini, selesai mandi, Arfian datang ke kamar Arina. Rasanya belum puas jika tidak melihat wajah ayu wanita yang kini tengah mengandung anaknya. Meski Fiona sering mencegahnya, tetapi Arfian tidak peduli. Justru Arfian semakin merasa benci saat Fiona berusaha untuk menjauhkan dirinya dengan Arina. Bukan itu saja, istrinya juga sering menjelek-jelekkan Arina. Arfian berjalan menghampiri ranjang di mana Arina sudah tertidur. Pria dengan balutan kaos berwarna hitam itu duduk di bibir ranjang. Tangan besarnya terulur untuk menyisipkan anak rambut yang menutupi wajah Arina. Seketika kening Arfian berkerut saat melihat luka lebam di pelipis Arina. Arfian mengusapnya dengan pelan agar sang empu tidak merasa terganggu. Siapa yang melakukan ini, Arina? Sebuah kecupan mendarat di kening Arina. Siapa yang berani melukaimu? Dia pasti akan mendapatkan balasannya, ucap Arfian. Ia akan mencari tahu siapa yang sudah berani melukai wanita yang dicintainya. Setelah itu, Arfian membenarkan selimut yang menutupi tubuh mungil Arina. Arfian bangkit dan keluar dari kamar tersebut. Pria dengan kaos berwarna putih itu melangkahkan kakinya menuju ke kamar. Fisiknya sudah sangat lelah. Rasanya Arfian ingin merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Setibanya di kamar, ia melihat Fiona yang sudah terlelap dalam alam mimpinya. Arfian berjalan menuju ranjang. Ia dapat melihat perubahan tubuh istrinya itu. Jujur, Arfian merasa kasihan, tetapi mengingat perbuatannya membuat rasa ibanya menjadi benci. Andai saja Fiona tidak mengkhianatinya,
Mungkin Arfian juga tidak akan tega membalas perbuatan sang istri. Sebisa mungkin ia akan menerima Fiona sebagai pendamping hidupnya. Mentari pagi telah menyapa. Udara pagi ini begitu sejuk. Kicauan burung serta harumnya bunga yang bermekaran menambah indahnya pagi. Angin yang berhembus pelan menerpa dedaunan kering yang berserakan dan menggoyangkan ranting-ranting pohon. Tetesan embun pagi yang begitu menyejukkan. Pagi ini, Arfian sudah siap dengan pakaian kantornya. Saat akan turun, Arfian teringat jika ada berkas yang tertinggal di ruang kerjanya. Arfian pun bergegas menuju ruang kerjanya untuk mengetahui berkas tersebut. Sementara Fiona saat ini sudah berada di dapur. Wanita berambut pirang itu akan memberi peringatan untuk Arina karena sudah membantah perintahnya. Namun niatnya terhenti saat melihat Arfian tengah berjalan. Ia menuju ruang makan. Fiona terpaksa meredam amarahnya. Ia memilih untuk duduk dan menikmati sarapan paginya. Arfian menatap heran ke arah Fiona. Pria berjas itu merasa ada yang aneh dengan istrinya itu. Arfian menarik kursi dan duduk di sebelah kiri Fiona. "Fiona, apa kamu sudah melakukan tes DNA?" tanya Arfian. Tangannya sibuk mengolesi roti dengan selai. "Sudah, memangnya kenapa?" Fiona menatap wajah suaminya. "Bagaimana hasilnya? Siapa ayah dari anak yang kamu kandung itu?" Arfian menunjuk perut Fiona. Fiona menyunggingkan senyumnya. "Mas tidak perlu tahu. Urus saja tuh pembantu itu." Arfian mencoba menahan amarahnya. Jujur, ia tidak suka jika Arina dikatakan sebagai wanita. "Oke, lagi pula itu tidak penting bagiku." Fiona mendengkus kesal, sementara Arfian terlihat begitu santai. Setelah selesai sarapan, Arfian bergegas untuk bangkit dari duduknya. Pria berjas itu berjalan ke dapur untuk menemui Arina. Fiona terus memperhatikan tingkah suaminya itu. Tangannya mengepal saat melihat Arfian mengelus dan mencium perut rata Arina. Bahkan saat hendak pergi, suaminya itu juga mencium kening Arina. "Kamu lihat saja nanti, kalau aku tidak bisa mendapatkan Mas Arfian kembali, maka tidak ada seorang pun yang akan mendapatkannya." Fiona menatap tajam ke arah Arfian dan Arina. Bersambung.